Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 356, 11 Safar 1446 Hijriah atau 16 Agustus 2024 Masehi dengan judul Merdeka lepas dari kolonialisme maupun neokolonialisme. Meski konteksnya adalah membandingkan Istana Negara di Jakarta dan Bogor dengan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur atau Kaltim, tentu menarik pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini. Jokowi menyebut Istana Negara di Jakarta dan Bogor pernah dihuni pemerintah kolonial Belanda. Jadi bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi, kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Boleh jadi pernyataan Jokowi ini sekadar ingin menambah daftar argumentasi tentang pentingnya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dan Bogor yang dianggap sebagai warisan kolonial ke IKN di Kalimantan Timur yang merupakan hasil produk anak bangsa. Dengan pernyataan itu, Jokowi seolah ingin memberikan kesan bahwa pembangunan IKN di Kaltim merupakan simbol untuk melepaskan bangsa ini dari belenggu kolonialisme. Padahal jelas, IKN lebih merupakan simbol kolonialisme itu sendiri, tepatnya neokolonialisme. Ironisnya, neokolonialisme itu dilakukan oleh rezim penguasa terhadap rakyatnya sendiri, terutama rakyat Kaltim di sekitar IKN. Mereka tergusur dari lahannya dan terancam kehidupannya. Belum lagi adanya izin kepada para investor untuk menguasai lahan IKN hingga 150 tahun yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023. PP yang kental dengan aroma busuk kolonialisme ini seolah melengkapi aturan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang yang juga ada bau-bau kolonialnya ini memberikan izin penguasaan lahan oleh para investor, terutama melalui skema hak pengelolaan atau HPL hingga 90 tahun. Neokolonialisme mencengkram negeri ini. Kolonialisme identik dengan imperialisme atau penjajahan. Sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, Portugal, dan Belanda pernah menjadi kekuatan kolonial pada masa lalu. Bangsa dan negeri ini adalah di antara yang pernah merasakan penderitaan di bawah kolonialisme barat selama ratusan tahun sebelum akhirnya meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, tanpa banyak disadari, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sesungguhnya menandai era neokolonialisme baru di negeri ini. Neokolonialisme atau neoimperialisme atau penjajahan gaya baru adalah upaya negara-negara maju atau kekuatan global untuk melakukan kontrol terhadap negara-negara berkembang atau bekas koloni, meskipun secara formal negara-negara tersebut telah merdeka. Neokolonialisme dilakukan tanpa kekuatan militer, tetapi melalui dominasi ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Jelas, Indonesia saat ini masih dicengkram oleh neokolonialisme atau neoimperialisme, meskipun secara resmi negara ini telah merdeka sejak 79 tahun yang lalu. Beberapa indikatornya antara lain. Pertama, ketergantungan ekonomi. Indonesia memiliki ketergantungan pada investasi asing dan perdagangan internasional. Buktinya, banyak perusahaan multinasional seperti Freeport, ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, dan lain-lain yang beroperasi di Indonesia, terutama di sektor sumber daya alam seperti pertambangan, energi, dan perkebunan. Freeport misalnya, selama puluhan tahun hingga saat ini telah menguasai dan menguras jutaan ton emas di Papua. Chevron pernah menguasai dan menguras blok rokan, lapangan minyak terbesar di Indonesia. BP menguasai dan menguras LNG tangguh di Papua. Banyak perusahaan swasta nasional maupun asing juga mengeksploitasi hutan dan lahan perkebunan yang sering lebih memberikan keuntungan besar kepada mereka dan merugikan rakyat. Ditambah lagi kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam yang menciptakan bencana ekologis. Kedua, ketergantungan pada utang luar negeri. Indonesia memiliki utang luar negeri yang cukup besar, ribuan triliun rupiah, baik kepada negara-negara lain maupun kepada lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Beberapa program bantuan untuk pinjam dari lembaga-lembaga ini sering datang dengan syarat-syarat yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik seperti keharusan liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor publik seperti sumber daya alam. Ketiga, dipengaruhi kebijakan politik asing. Pengaruh asing di negeri ini dalam pengambilan kebijakan sesungguhnya nyata. Agenda liberalisasi ekonomi dan privatisasi di Indonesia misalnya telah lama disinyalir berada dalam pengaruh asing. Keempat, dominasi gaya hidup dan budaya.
Indonesia juga menghadapi dominasi gaya hidup dan budaya asing, terutama melalui media, film, musik, dan produk-produk konsumtif. Pengaruh gaya hidup dan budaya barat sering mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini sering menciptakan dekadensi moral, diantaranya perilaku seks bebas. Menurut data BKKBN terakhir, 60% remaja usia 16-17 tahun pernah melakukan hubungan seks. Kebanyakan tentu saja hubungan seks di luar nikah. Lepas dari neokolonialisme. Untuk melepaskan diri dari neokolonialisme, Indonesia dan negara-negara muslim lainnya perlu mengambil langkah-langkah strategis yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam, juga didasarkan pada keyakinan bahwa kemandirian sejati hanya bisa dicapai dengan menegakkan kembali ideologi Islam. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil berdasarkan ketetapan Islam. Pertama, menerapkan syariah Islam secara kafah di semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini berarti meninggalkan ideologi dan sistem asing, seperti kapitalisme dan sekulerisme yang jelas-jelas menciptakan kolonialisme. Berikutnya adalah menerapkan ideologi dan sistem Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di bawah naungan sistem Islam, sumber daya alam, kekayaan negara, dan kebijakan ekonomi akan dikelola sesuai hukum syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, "Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Kedua, membangun ekonomi mandiri berbasis Islam dengan menghindari ketergantungan pada utang luar negeri atau investasi asing yang bersyarat. Sistem ekonomi Islam menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, larangan riba, dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Karena itu pengelolaan sumber daya alam wajib dilakukan oleh negara, haram diserahkan kepada pihak swasta termasuk ormas dan asing, untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau perusahaan swasta dan asing. Rasulullah SAW pernah bersabda, kaum muslim sama-sama membutuhkan 3 hal, hutan, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, antara lain Al-Alamah Al-Qadhi Syekh Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa sumber daya alam tak hanya ketiga jenis yang disebut dalam hadis tersebut, seperti tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak, adalah bagian dari kepemilikan umum. Ketiga, menegakkan keadilan ekonomi dan sosial. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial yang diambil tidak menguntungkan satu kelompok tertentu, apalagi pihak asing, tetapi harus diserahkan untuk kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 berfirman, yang artinya, agar harta kekayaan itu tak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Keempat, mengusir pengaruh pemikiran, ideologi, dan budaya asing. Caranya dengan memperkuat identitas Islam sekaligus menolak pemikiran, ideologi, dan budaya asing yang merusak dan bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat harus dididik untuk bangga dengan identitas Islam mereka dan menolak pengaruh asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, membangun kesadaran politik Islam. Umat Islam harus memahami bahwa politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan dan mengelola urusan umat sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu, umat harus aktif berjuang untuk menegakkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan. Keenam, menegakkan kembali institusi pemerintahan Islam. Ini adalah kunci untuk mengakhiri neokolonialisme di negara-negara Muslim. Institusi pemerintahan Islam atau khilafah akan menyatukan umat Islam di bawah satu pemerintahan yang berlandaskan akidah Islam. Khilafah akan melindungi umat dari eksploitasi asing sekaligus memulihkan kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya. Rasulullah SAW bersabda, kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, mengusir pengaruh dan intervensi asing. Ini termasuk menolak campur tangan politik, bantuan yang bersyarat, dan perjanjian internasional yang merugikan kepentingan umat Islam. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 141 Allah SWT berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk memusnahkan kaum mukmin. Khatimah, di tengah perayaan hari kemerdekaan ke-79 pada bulan Agustus tahun ini, selayaknya bangsa yang mayoritas muslim ini segera menyadari. Pertama,
negeri ini telah lama berada dalam cengkeraman neokolonialisme. Kedua, bangsa ini tentu wajib sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman neokolonialisme ini. Ketiga, satu-satunya cara untuk melepaskan bangsa dan negeri ini dari cengkeraman neokolonialisme adalah dengan menerapkan kembali ideologi Islam dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab.